Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di final leg pertama Piala AFF 2020. Takluk 0-4, skuad Garuda punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara. Lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia, Thailand langsung menginisiasi serangan sejak wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai pada laga yang berlangsung di National Stadium, Singapura. Thailand berhasil membuka keunggulan di menit kedua lewat sepakan keras Chanatip Songkrasin yang tak mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Sayangnya sepakan Alfeandra Dewangga memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman masih terlalu tinggi. Keunggulan 1-0 untuk Thailand menutup babak pertama. Pada paruh kedua keadaan tak banyak berubah. Pada menit ke-52 Indonesia kebobolan untuk kedua kalinya lagi-lagi lewat gol Chanatip Songkrasin. Kali ini yang memanfaatkan umpan Supacok Saraca. Tertinggal 2 gol, pelatih Indonesia Sinteyong melakukan sejumlah perubahan pemain. Situasi ini membuat Indonesia tampil lebih menyerang. Sayangnya asik menyerang, pertahanan skuad Garuda menyisakan ruang kosong yang dimanfaatkan Gajah Perang untuk menambah gol. Gawang Nadeo Argawinata kebobolan untuk ketiga kalinya pada menit 67 oleh Supacok Saraca. Thailand yang terus menekan pertahanan Indonesia kembali menambah pundi-pundi gol mereka di menit 83 yang dicetak Bordin Pala. Skor 4-0 untuk kemenangan Thailand menutup laga final leg pertama Piala AFF 2020. Skuad Garuda pun punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengakui gol cepat Thailand membuat permainan skuad Garuda sulit berkembang. Terlebih skuad Garuda banyak diisi pemain muda yang minim pengalaman di turnamen besar. 네, 우리 선수들이 힘들게 결승까지 올라와서 준비는 잘 했지만은 모든 선수가 거의 수준급 결승은 처음 뛰는 선수고 또 너무 어린 선수들이 전반 바로 시작하자마자 실점을 하면서 상당히 힘든 경기를 했고 그러면서 전반전에 우리 선수의 그 대항 가서 좋은 기회가 왔을 때 그걸 만약 득점을 했으면 경기는 더 박진감 있게 더 좋은 길을 할 수 있었지 않았나 생각하는데 일단 태국 팀이 오늘 너무 완벽하게 경기 잘해줬고 우리는 거기에 미치지 못하게 오늘 경기 내용이 안 좋았기 때문에 완벽하게 피했다고 저는 인정하고 다음 경기에 더 준비를 잘해야 된다 그렇게 생각하고 있습니다. Sebelum laga final leg pertama tadi malam, tim Garuda dan Gajah Perang sudah bertemu 3 kali. Sayangnya pada 3 pertemuan itu, Timnas Indonesia selalu kalah. Sebelum final Piala AFF 2020, 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final. Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Yulianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senamua. Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final, kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai ke adu penalti. Sayangnya Indonesia gagal meraih trofi di tanah sendiri. Pertemuan ketiga Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016 di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1.
Namun sayang saat bertandang ke Stadion Raja Mangala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Pada laga final leg pertama Piala AFF 2020, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 4-0. Namun Indonesia masih memiliki peluang untuk juara andaikan bisa menang di leg kedua dengan keunggulan lebih dari 4 gol. Indonesia dan Thailand tidak akan bisa mengibarkan bendera negara siapapun juara Piala AFF nantinya. Kedua negara sama-sama sedang dihukum Badan Anti Doping Dunia (WADA). Indonesia dan Thailand menjadi tim yang sama-sama terluka karena siapapun yang menjadi juara Piala AFF tidak bisa mengibarkan bendera negara. Indonesia dan Thailand saat ini masih dihukum Badan Anti Doping Dunia atau WADA dan dilarang mengibarkan bendera negara di turnamen olahraga internasional. Kemungkinan yang akan dikibarkan saat juara adalah bendera federasi sepak bola masing-masing. Seperti yang terjadi ketika Indonesia juara turnamen bulu tangkis Thomas Cup Oktober lalu. Setelah menanti 19 tahun, Indonesia kembali merebut gelar juara Thomas Cup namun sangat disayangkan tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Saat ini, Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Proses penyelesaian sanksi sedang berlangsung dan tinggal menanti WADA mencabut hukuman bagi Indonesia yang menjadi negara prioritas. Konflik Timur Tengah sepanjang tahun 2021 tak mereda meski pandemi COVID-19 menghantui dunia. Kembalinya Taliban sebagai penguasa Afghanistan dan perang 11 hari Hamas dengan tentara Israel merupakan beberapa di antaranya. Berikut informasinya untuk Anda. Kekacauan terus terjadi di Bandara Internasional Kabul usai Taliban menguasai Afghanistan. Ribuan warga terus berupaya keluar dari Afghanistan. Tak hanya diwarnai kepanikan ribuan warga, rentetan suara tembakan juga terus terdengar. Tak jelas dari mana tembakan tersebut berasal, lantaran tentara Taliban dan Amerika Serikat masih bertahan di bandara ini. Sementara Presiden Ashraf Ghani dikabarkan melarikan diri setelah Kabul dikuasai Taliban. Perang 20 tahun Amerika Serikat terhadap kelompok Taliban di Afghanistan merupakan perang terlama pasukan Amerika Serikat di luar negeri. Namun perang berakhir tidak sesuai dengan harapan. Pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban akhirnya menduduki ibu kota Kabul. Perang itu dimulai pada Oktober 2001 pasca serangan 11 September. Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta menangkap Osama bin Laden. Di Kabul, kelompok Taliban mengadakan jumpa pers pertamanya. Mereka menyatakan ingin berhubungan baik dengan semua pihak demi mengembangkan ekonomi dan mesejahterakan rakyat. Bahkan, pimpinan Taliban berjanji akan melibatkan kaum perempuan di parlemen dan mengizinkan anak-anak perempuan untuk bersekolah, namun kelasnya terpisah dengan murid laki-laki. Perang 11 hari antara Israel dan kelompok Hamas menjadi pusat perhatian dunia di bulan suci Ramadan pertengahan tahun ini. Perang itu diawali dengan konflik antara warga Palestina dan pihak keamanan di Israel di kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Saat itu warga Palestina yang sedang menantikan waktu berbuka puasa dibubarkan oleh polisi Israel dengan alasan dilarang berkerumun selama pandemi COVID-19. Larangan ini berbuntut panjang bersamaan dengan perebutan lahan dengan warga Yahudi di wilayah Sheikh Jarrah. Letusan tembakan terdengar berkali-kali hingga mendekati Masjidil Aqsa.
Bahkan tersiar kabar karpet Masjidil Aqsa dilempari bom. Suasana kian panas saat kelompok Hamas melemparkan roket ke Yerusalem dan memicu serangan balik dari militer Israel. Bangunan-bangunan perumahan di Gaza luluh lantak dihujam bom dan rudal Israel. Kantor-kantor berita media asing seperti Al Jazeera dan Associated Press ikut diserang hingga hancur lebur. اليوم المقاومة في غزة عنوان معركتها مع العدو القدس الأقصى شيخ جراح أرض فلسطين حق العودة وقيام دولة فلسطين على قامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى. Serangan udara dan penembakan artileri menghancurkan hampir 17.000 rumah dan bangunan bisnis, 53 sekolah, 6 rumah sakit, 4 masjid, dan 50% infrastruktur pasokan air Gaza. Selain kerugian finansial, serangan bom juga menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak. Pemirsa, Brazil bagian timur laut berada dalam kondisi darurat bencana banjir. 116 kota dan 470.000 warga merasakan dampak banjir. Sebanyak 116 kota di negara bagian Bahia, Brazil Timur Laut berada dalam keadaan darurat akibat banjir pada hari Selasa akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu sejak akhir November. Kota-kota di setidaknya 5 negara bagian lain di utara dan tenggara Brazil juga telah dibanjiri dalam beberapa hari terakhir. Di Bahia, banjir telah mempengaruhi lebih dari 470.000 orang. Setidaknya 50 kota air meluap ke rumah dan pertokoan dan orang-orang terpaksa meninggalkan barang-barang mereka. Data resmi dari pemerintah negara bagian mengatakan 34.163 orang kehilangan tempat tinggal dan hampir 43.000 mengungsi. Total ada 21 kematian dan 358 orang luka-luka sejak awal bulan. Ini adalah periode curah hujan terberat untuk Bahia dalam 32 tahun terakhir, menurut situs web Pusat Nasional untuk Pemantauan dan Kewaspadaan Bencana Alam, sebuah badan pemerintah. Di Bahia Selatan, hujan turun lebih dari 5 kali lipat dari jumlah normal sepanjang tahun ini. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio lokal Selasa pagi, Gubernur Bahia Rui Costa membandingkan situasi itu dengan pemboman. Dia juga mengatakan bahwa vaksin virus corona hilang dalam banjir di beberapa kota. Sementara itu, daerah pantai laut Jepang diselimuti salju tebal. Salju tebal akibatkan pembatalan penerbangan dan layanan kereta api. Salju tebal terus melanda daerah-daerah di pantai laut Jepang pada hari Selasa, menyebabkan pembatalan penerbangan dan penundaan layanan kereta api. Kota resort ski terkenal Miyako di prefektur Niigata mencatat hujan salju 115 cm, 2 kali lebih tinggi dari jumlah yang biasanya tercatat pada musim dingin. Lebih dari 3.200 rumah harus alami pemutusan arus listrik di Jepang Tengah. Hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun cedera akibat salju. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Fazila Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.